Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di Daris Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas fungsi berikutnya adalah fungsi membaca isi sel. Jadi sel di dalam Excel itu bisa diambil sebagian saja menjadi huruf, karakter, dan seterusnya. Jadi contohnya mamanya di situ ada nomor sertifikat, mamanya ada 09.amt.24. Nah, kita bisa ambil pilah-pilah data tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya fungsi yang sering digunakan ada fungsi left, ada fungsi right, dan fungsi middle. Kita contohkan, fungsi yang pertama adalah fungsi left atau membaca isi sel dari sebelah kiri. Jadi kita tuliskan sama dengan left, kurung buka, selnya mana, namanya selnya ini, namanya A2, titik koma 2. Berapa karakter yang mau kita ambil di situ? Jadi ngitungnya dari sebelah kiri. 1, 2. Mestinya akan keluarnya adalah 09, betul. Oke, kita contohkan namanya contoh yang lagi, namanya left. Setiap sel mesti, kalau fungsi mesti diawali dengan fungsi sama dengan left, namanya. Kalau saya tuliskan sel seperti ini, keluarnya kira-kira apa di situ? Iya, betul. 0. Jadi tergantung sel yang Anda mau tulis di situ. Jadi kalau di sini mintanya A1, ya berarti yang diperhatikan adalah sel A1. Oke, satu lagi contohnya, Bapak. Sama dengan keluarnya apa di sini? Oke, sama dengan R. Jadi diperhatikan selnya di mana di situ? Oh, A5. Berarti di situ yang diperhatikan adalah sel A5. Oke. Fungsi berikutnya adalah fungsi right. Jadi kebalikannya dari left tadi membaca dari kiri, kalau yang right adalah dari kanan. Sama dengan kita tuliskan right, kurung buka, selnya di mana, momennya A2 seperti ini, titik koma, 2 karakter yang ditampilkan di situ, kurung tutup, keluarnya adalah 24, bukan 42. Tetap posisinya adalah 24. Kita contoh yang lain, sama dengan kalau saya tuliskan ini, keluarnya apa di situ? Iya, betul. Cut. Jadi ngitung dari sebelah kanan. Right. Jadi selnya tadi apa? A1, 3 karakter. Jadi ngitungnya adalah 1, 2, 3. Ada di situ. Satu lagi contoh, sama dengan selnya apa di situ? Namanya saya minta selnya ini aja deh. Namanya keluarnya ini. Keluarnya apa di situ datanya? Iya, betul. Titik koma, 2, dan tanda kurung. Itu fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsi left dan right. Nah, kemudian ada satu lagi fungsi yang disebut dengan mid. Jadi dari tengah. Bagaimana caranya? Pemain kita mau ngambil AMT di sini. Kita tuliskan sama dengan mid, middle gitu ya singkatannya. Tagnya di mana? Pemainnya di A2. Titik koma. Ada 4. 4 ini maksudnya adalah mulai ngitungnya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Berarti berhentinya di A. Betul. Oke. Nah, posisi berhentinya tadi dimulai menghitung untuk menampilkan. Namanya di sini ada 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti nanti akan keluarnya adalah AMT. Betul. Saya ulangi lagi. Mid, selnya mana? Di situ A2. 4 ngitungnya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berhentinya di huruf A. Dan nanti yang ditampilkan mulai yang berhentinya tadi. 3 karakter berarti dari A, M, T. Gitu. Oke, kita contohkan lagi. Sama dengan mid, kurung buka. Saya namanya selnya A1 begitu, boleh. Titik koma, namanya saya tulis namanya 7 gitu, titik koma 3 gitu. Kira-kira keluarnya di situ. Oke, Anda hitung saja di situ. Sudah punya jawabannya?
Oke, kita enter. SER. Ngitungnya gimana? A1 selnya di sini, 7. Ngitungnya dari gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi spasi tetap dihitung di situ satu karakter. Berhentinya di huruf S. Betul. Kemudian 3 karakter ditampilkan. 1, 2, 3. Enter, makanya dia keluarnya SER. Oke, satu lagi. Oke, baik. Sama dengan mid, kurung buka, selnya mana, pamannya selnya ini, A5, titik koma saya mintanya pamannya 5 gitu, titik koma 2, keluarnya apa di situ? Sudah punya jawaban? Enter. HT. HT gimana bisa 5? 1, 2, 3, 4, 5, berhentinya di huruf H. Nah, berhentinya di situ ditampilkan 2 karakter, jadi A dan T di situ. Oke, keluar. Nah, aplikasi ini bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi if, fungsi lookup, dan fungsi-fungsi yang lain. Kita contohkan di sini ya, namanya contoh yang pertama. Nanti teman-teman bisa untuk latihan bisa di screenshot, kemudian bisa ditulis ulang di dalam lembar spreadsheet Anda. Contohnya ada kode inventaris di sini. Data acuannya juga menggunakan kodenya agak panjang. Anda lihat soalnya ada XX garis JY min N. Jadi XX adalah kode barang, YY adalah kode bagian, N adalah jumlah barangnya. Nah, kita bisa tampilkan ini kode barang. Kode barang itu berarti XX sebelum garis miring. Berarti muncul A1, B1, dan seterusnya. Berarti kita fungsinya apa tadi? Iya, betul. Fungsinya menggunakan left. Kurung buka. Teksnya mana? Oke, di sini. Kemudian berapa nomor karakter yang mau ditampilkan? Iya, betul, 2 karakter. Kurung tutup, selesai. Enter, ketemu A1 di situ. Anda bisa double klik di situ, datanya keluar. Demikian juga kode bagian, gitu ya. Kode bagian berarti pakai fungsi apa di situ? JY, berarti N-nya di tengah, gitu. Fungsinya pakai, iya betul, mid, kurung buka, selnya di sini. Oke, titik koma berapa di situ? Kita mau manggil PG, berarti ngitung dari 1, 2, 3, 4. Oke, baik, 4. Berapa karakter yang ditampilkan? 2, betul. Ketemu di situ. Jumlah barang Anda bisa hitung sendiri. Nah, gimana kalau nama barang di sini sudah ada? Oke, A1, berarti fungsinya menggunakan fungsi iya, VLOOKUP. VLOOKUP. Tentu saja sudah bisa ya, Anda bisa simak pada movie yang sebelumnya. Anda tinggal tentukan kuncinya sudah ada, tabel array-nya sudah ada, posisi kolomnya sudah ada, kemudian 0 atau ring lookup-nya. Sudah selesai. Gitu. Harga barang juga sama di situ. Nanti totalnya tinggal dikalikan jumlah barang dan nama bagiannya di situ dengan fungsi if dan seterusnya. Oke, bisa dikerjakan sendiri. Oke, baik. Kita coba yang fungsi berikutnya. Oke. Fungsi berikutnya di sini ada fungsi sama digabungan dengan yang sebelumnya. Ada fungsi if, ada juga fungsi membaca tabel, ada lookup juga dan seterusnya. Oke, di situ kode tujuan kita bisa melihat di situ pada tujuan menggunakan fungsi ada JK, DP, PL dan seterusnya, berarti fungsi betul ada right. Sorry. Right. Selnya di sini. Selnya berapa karakternya? 2. Oke, sudah ketemu di situ. Kemudian kelas nih. Nah, ini kelas tidak ada, oh ini langsung ada di sini. Ternyata dia ngambil. Jika kode kelas itu diperoleh jika kodenya E maka dia eksekutif, kalau B dia bisnis. Berarti dia ada 2 kemungkinan di situ. Berarti kita menggunakan fungsi if, betul. Oke. Tetapi permasalahannya Anda lihat di sini. Ini tidak murni huruf E saja, tapi di tengah-tengahnya.
Kalau kita mau ngambil di tengah-tengahnya, huruf E, huruf B, dan seterusnya, berarti kita menggunakan fungsi mid, betul. Kita masukkan mid, gitu, kurung buka. Selnya mana di situ? Oke, di sini. Titik koma. Kalau kita mau ngambil huruf E-nya saja, berarti hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian titik koma. E itu berapa karakter? Oke, 1 karakter. Kurung tutup. Itu untuk mid-nya. Ketemu akan dia nanti huruf E, B, dan seterusnya. Nah, kalau di situ mintanya jika kode kelasnya E, berarti kita tuliskan sama dengan E gitu. Nah, kenapa E harus diapit dengan tanda petik? Oke, baik, karena E adalah jenis data karakter. Kemudian titik koma, baru ada value F true. Jadi kalau E itu adalah eksekutif. Selain itu adalah bisnis, betul. Oke, kurung petik lagi, kurung tutup. Kita enter. Nah, dia akan mengisikan sendirinya. Yang E dia akan eksekutif, B akan bisnis, dan seterusnya. Kita tampilkan rumusnya supaya teman-teman bisa melihat di situ. Nah, demikian juga tujuan, prinsipnya sama di situ. Tujuannya tinggal Anda sudah punya kuncinya di situ. Kode tujuan tinggal dimasukkan dengan fungsi VLOOKUP. Harga tiket juga begitu, biaya fasilitas sudah ada ketentuannya. Jika eksekutif itu 175.000, bisnisnya 125.000. Oke, silakan Anda kerjakan berikutnya. Fungsi berikutnya namanya. Nah, ini fungsi juga berikutnya hampir sama dengan yang tadi. Jenis barang di situ. Jenis barangnya ada di sini. Tetapi kodenya ada 4 karakternya, ada C, PIN, berarti kalau ini maksudnya adalah yang depan ada C, C, K, P, dan seterusnya, V, dan seterusnya. Jenis barangnya akan muncul di sini. Gimana untuk bisa menjawab ini? Berarti kita gabungkan antara fungsi membaca isi sel dan fungsi lookup, betul. Berarti kita tuliskan di sini, kita lebarkan dulu supaya teman-teman bisa melihat juga. Sama dengan V atau lookup. Oke, V. Kurung buka. Kuncinya jadi mana? Jadi sekali lagi kita mau ngambil huruf C-nya ini. Berarti kita ngambil dari sebelah kiri. Berarti kita menggunakan fungsi left. Betul. Left, kurung buka, selnya mana? Di sini. Ngambil berapa karakter di situ? 1. Oke, betul. Kurung tutup. Sudah? Jadi kalau fungsi left D6.1 itu kan untuk mengambil data dari sebelah kiri, huruf C, K, D, dan seterusnya. Oke, sampai ke bawah. Nah, kemudian kita titik koma. Nah, tabel arraynya di mana? Ada di sini. Oke. Jangan lupa diberikan tanda absolute untuk memberikan tanda dollar di situ supaya kita kalau di copy ke arah manapun dia posisinya tetap. Kemudian titik koma. Akan ditanyakan posisi kolom keberapa jenis barang karena kita mau ngisi jenis barang di situ ada di sini, berarti kolom ke 2, betul. Titik koma 0. Tutup enter. Nah, sudah ketemu tuh datanya. Kalau dia C berarti CD, kalau K itu kaset, G itu DVD, dan seterusnya. Oke, udah ya. Jenis musik, ada di sini. Berarti dia menggunakan 3 digit di belakang, 3 karakter di kode ini ada PIN, RIN, BPA. Oh ya, di sini ada variable. Berarti kita menggunakan fungsi apa? Lookup juga. Pakai VLOOKUP digabung dengan fungsi yang di belakang menggunakan fungsi ngambil 3 karakter dari belakang berarti menggunakan write. Jadi rumus dasarnya adalah kita menggunakan VLOOKUP sama kurung buka 3 ngambil dari kanan berarti menggunakan oke, betul. Right. Selnya di mana? Oke, selnya tetap di sini. Titik koma berapa karakter? 3 karakter. Kemudian kurung tutup. Oke. Kemudian titik koma. Tabel arraynya di mana? Oke, di sini.
Jangan lupa F4 lagi. Titik koma berapa? Jenis musik? 2. Oke, titik koma 0. Nah, sudah selesai. Tinggal di copy ke bawah. Ini boleh saya tampilkan supaya teman-teman bisa melihat rumusnya di situ. Oke. Nah, itu contoh beberapa aplikasi yang teman-teman juga bisa gunakan untuk melatih fungsi membaca isi sel, ada fungsi membaca sales itu sendiri. Nah, kemudian Anda juga bisa gabungkan dengan fungsi if, fungsi lookup, dan seterusnya. Oke. Nah, satu lagi di sini ada fungsi yang nanti silakan Anda capture kemudian untuk latihan gitu ya. Nah, ada nama barang di sini. Nah, kebetulan ini ada kita gabungkan tabel barang yang memang berbeda. Ada yang satu karakter, ada yang biasa. Gitu. Itu juga kan tabel yang di sini dulu aja. Oke, nama barang juga ada di sini. Berarti kita fungsinya apa tadi? Oke, baik. Kita berarti menggunakan fungsi gabungan lookup dan membaca isi sel. Nama barang berarti kita bisa gunakan. Oke, baik. Kita menggunakan fungsi left. Jadi ada lookup, kemudian digabung dengan left. Jadi tutorialnya sama dengan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP kurung buka. Selnya di mana? Oke, sebelum ke sel ternyata kita harus cuma mengambil huruf K-nya saja. Berarti fungsi left, betul. Left, kurung buka. Selnya mana di sini? Oke, titik koma. Satu karakter karena huruf K-nya saja, kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma. Tabel areanya di sini gitu. Jangan lupa F4 memberikan absolut, kemudian posisi kolom berapa di situ nama barang? Oke, 2 titik koma 0, betul. Dia akan kalau K dia kertas dan seterusnya. Oke. Yang jadi masalah mungkin yang di tujuan kirim kita lihat sekarang. Ini ada 2, tapi yang satunya adalah yang masih original, yang satunya sudah kita rubah gitu ya. Karena kita harus hati-hati kalau kita perhatikan di tabel yang ini, data yang Anda lihat adalah data, Anda lihat nanti perbedaan data karakter dan data numerik. Oke, kita coba di sini. Umpamanya datanya yang ada di sini dulu ya, sama dengan kita fungsinya apa di situ? Berarti ngambil dari yang sebelah kanan, sama dengan tadi VLOOKUP atau VLOOKUP. VLOOKUP. Kurung buka. Di mana berarti ngambil satunya berarti right. Selnya adalah ini. Diambil berapa? Satu karakter. Kemudian titik koma. Area tabelnya umpamanya yang di sini dulu umpamanya. Kemudian kita F4 memberikan absolut. Posisi keberapa tujuan kirimnya? Iya, posisi baris ke 3, betul. Kurang lebih 0. Nah, hasilnya akan menjadi NA. Karena bisa, kenapa NA gitu ya? Karena apa? Ada yang tahu jawabannya? Oke, karena ini adalah perbedaan data. Kalau saya tuliskan di sini momennya sama dengan right. Selnya ini momennya titik koma 1, kemudian kurung tutup, enter. Nah, dia datanya angka 1. Angka 1-nya memang muncul, tetapi ini adalah data ciri khas data karakter, betul. Sedangkan Anda lihat ini satunya yang di sini adalah data numerik, jadi tidak sinkron di situ. Nah, solusinya bagaimana? Teman-teman bisa mengubah data numerik itu menjadi data karakter di tabel acuan. Caranya pemain kita kasih tanda apa kemarin? Iya, tanda petik. Oke. Pemain kita kasih tanda petik di situ, nah, datanya akan muncul di sini otomatis. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita bisa mengubah data itu sesuai dengan peruntukannya. Oke, kita kasih contoh di situ. Baik, silahkan mencoba. Moga-moga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, selamat berjumpa kembali ke Daris Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.